Baik, untuk proses wawancara kali ini ada beberapa topik, yaitu materi pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi capaian pembelajaran, dampak pembelajaran, dan niat penerapan pada mahasiswa. Mungkin saya masuk ke topik pertama, Ibu. Untuk kita kita ini kan hidup dalam suatu lingkungan ya, Bu ya. Jadi bagaimana pandangan dasar Ibu tentang hubungan manusia dengan lingkungan? Apakah kita ini harmoni dengan lingkungan atau mendominasi lingkungan atau kita sendiri yang didominasi oleh lingkungan tersebut? Bagaimana? Baik, terima kasih Mas Ibnu. Jadi memang kita ini hidup tidak lepas dari lingkungan ya. Jadi kalau menurut saya karena ini dari manusianya ini justru ini yang mendominasi ya. Jadi sebelum-sebelumnya barangkali karena kita masih apa ya tidak sepadat saat ini sebelum-sebelumnya itu kita mungkin tidak menyadari bahwa aktivitas kita ini berdampak kepada lingkungan seperti itu. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya nggak kedengaran ya karena ini jaringan saya kadang-kadang kurang stabil. Oke, Gitu. Jelas, kedengaran Bu. ya? Oke, Alhamdulillah. bisa. Alhamdulillah Ya. jelas, Bu. Hmm. Ya. Jadi eh, jadi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini berdampak kepada lingkungan. Namun di akhir-akhir ini kita tahu bahwa ada perubahan dari apa ya misalnya cuaca atau perubahan dari lingkungan. Mungkin kita baru aware bahwa ternyata kita mulailah menjadi untuk melihat lagi apa yang kita lakukan. Jadi jadi kita menyadarinya ketika lingkungan ini berdampak ke kita. Padahal kalau ditelusuri sebetulnya kitalah yang awal-awalnya ini memberikan dampak kepada lingkungan dari aktivitas kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada yang mana, ini sebetulnya kita lebih mendominasi ya. Kita sepertinya kita mendominasi atau kita merasa menguasai alam awalnya seperti itu. Tapi di akhir-akhir ini kita mulai menyadari bahwa kalau kita tetap seperti itu, maka kita ya akan sangat buruklah berdampak pada alam. Apa kira-kira itu yang dimaksudkan jawabannya? Ya, berarti kesimpulannya kita ya, Bu, ya, yang mendominasi lingkungan tersebut. Gitu ya. Ya, betul. Baik. Ah, berdasar pandangan Ibu nih, pandangan dasar, seberapa penting sih Bu materi sustainability pada kurikulum pendidikan bisnis di program studi? Pandangan Ya, dasar itu. baik, ini sangat-sangat penting sekali ya, Mas Ibnu. Jadi berawal dari tadi yang cerita bahwa karena kita di awalnya sangat mendominasi, sehingga perusahaan-perusahaan ini dia lebih mementingkan kepentingan perusahaan. Ya, jadi dia mementingkan misalnya profit dan sebagainya. Jadi kadang-kadang di dalam aktivitasnya itu dia lupa untuk apa ya istilahnya tidak memikirkan kepentingan generasi berikutnya. Itu awalnya seperti itu sehingga dan ini apa materi sustainability accounting ya misalnya tadi mungkin bisa saya tambahkan di situ ada kita akuntansi untuk air, akuntansi untuk biodiversity, akuntansi untuk equality gitu ya kan. Nah, itu semua adalah untuk menyadarkan kita. Jadi mahasiswa di sini diharapkan selain dia memahami ya akuntansi secara dari siklus ya menyusun laporan keuangan. Tetapi sekarang kita komponen-komponen laporan keuangan itu kita sadarkan yang berkaitan dengan lingkungan misalnya lingkungan ekonomi dan sosial. Jadi kita mulai memberikan kesadaran mereka sebagai contoh misalnya akuntansi terhadap eh, cuaca ya kan. Nah, jadi akuntansi terhadap bentar. Oke, akuntansi terhadap climate misalnya. Jadi ketika kita berbicara akuntansi kepada climate, ini mulai menyadarkan mahasiswa
bahwa perusahaan itu dia memberikan dampak apa terhadap climate, begitu juga climate itu berdampak apa terhadap perusahaan. Nah, itu climate, begitu juga nanti water, biodiversity, dan sebagainya. Hal ini bahwa selama ini barangkali kita tidak memperhatikan bahwa aktivitas perusahaan ini berdampak pada climate, pada cuaca. Misalnya saja kita baru sadar sekarang kok panas sekali ya kan gitu. Nah, jadi panas sekali mungkin kalau kita melihat apa yang dampak kita terhadap cuaca, misalnya aktivitas produksi kita. Nah, itu kita menyadari sehingga di mahasiswa akuntansi ini diminta nanti ketika terjun ke perusahaan, ketika dia memproses misalnya akuntansi, dia juga memperhitungkan. Ya, jadi dampak-dampak perusahaan di dalam produksi ini yang misalnya mengeluarkan emisi apa dan sebagainya itu juga diperhitungkan. Nah, yang kedua, begitu juga sebaliknya, cuaca ini akan berdampak kepada perusahaan kan gitu. Apa dampaknya? Misalnya saja, sederhananya dulu kalau kita misalnya bekerja tidak AC, tidak apa-apa ya di Malang ya kan. Nah sekarang karena panas sekali kita perlu AC. Nah perlu AC ini adalah biaya. Ini kaitannya dengan akuntansi. Nah sehingga artinya kalau kita sudah menyadari dampak dari lingkungan ke perusahaan, kemudian perusahaan ke lingkungan, ini penyadaran sehingga perusahaan diharapkan atau lulusan-lulusan ini nanti ke depan pada saat proses melaksanakan akuntansi dan sebagainya atau membuat keputusan itu juga memperhitungkan itu. Jadi sangat penting sekali karena kondisi kita seperti ini, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya, Bu. Lalu, apa saja sih, Bu, yang menurut Ibu topik utama yang Ibu anggap penting untuk dimasukkan dalam materi sustainability ini? Ya, mohon maaf, apa materi yang dimasukkan ya? Boleh saya ulang, Bu? Jadi, apa Ya, saja ini topik mungkin utama karena yang saya Ibu anggap penting untuk dimasukkan dalam materi sustainability ini? oke. Materi utama. Baik, yang pertama ya yang tadi itu ya berkaitan dengan akuntansi untuk cuaca, bagaimana cuaca, air, biodiversity, kemudian yang berkaitan dengan ekonomi ya, ekonomi equality ya. Jadi artinya apa ya, keadilan ekonomi, kemudian juga yang berkaitan dengan sosial. Nah, itu adalah bagaimana accounting treatment-nya. Jadi mulai dari kita mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasi, mengukur, dan sampai dengan melaporkan untuk akuntansinya, yang bagian-bagian yang berkaitan tadi. Kemudian kita juga memberikan satu praktek untuk menganalisis laporan keuangan berkelanjutan. Jadi artinya ada dua, kebetulan di ini kita ada dua laporan keuangan berkelanjutan. Kita ambil satu dari perusahaan tambang, misalnya saya ambil dari Pertamina, yang satu adalah dari bank. Jadi ini perusahaan jasa. Kita akan melihat bagaimana mereka mengimplementasikan pelaporan berkelanjutan tersebut yang berkaitan dengan lingkungan, ekonomi, dan sosial, dan menganalisisnya berdasarkan standar GRI tahun 2021. Jadi mahasiswa di sini saya minta untuk menganalisis. Jadi istilahnya kalau di laporan keuangan kan SAK, tapi kalau di laporan keberlanjutan ini standar GRI. Jadi artinya bahwa apa yang dilaporkan sudah sesuai standar atau belum. Itu. Jadi ada praktek analisis laporan keuangan berlanjutan dan juga teori yang berkaitan akuntansi untuk yang berkaitan dengan lingkungan. Begitu. Baik, terima kasih jawabannya, Bu. Untuk mekanisme penyusunan rencana pembelajaran, Bu. Jadi bagaimana mekanisme penyusunan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang mengandung muatan sustainability ini? Ya. Jadi di sini kan kami tim apa ya tim ya ada paralel ya. Nah, jadi di sini sebelumnya kami
juga berkumpul untuk menentukan kira-kira materi apa. Jadi awalnya itu dulu hanya masuk ke materi apa ya namanya dulu eh, akuntansi keuangan 3 kalau nggak salah. Tapi di Oh, situ di dalamnya ada eh, pelaporan saja. Jadi hanya pelaporan saja. Tapi sekarang sudah diutuhkan sesuai dengan yang disampaikan tadi, Sustainability Accounting and Reporting. Jadi di sini memang khusus untuk membahas tentang sustainability reporting and accounting saja secara utuh menentukan eh, apa ya seperti itu. Jadi kebetulan kita mempunyai yang memiliki CSRA ini ada saya lupa ya Bu Tuti sepertinya juga CSRA apa CS iya CSRA ya kayaknya. Saya Bu Tuti Prof Muslikah ya. Jadi ini kita juga kadang-kadang meminta pertimbangan dari pihak di luar juga. baik. Untuk apakah ada ruang fleksibilitas bagi dosen untuk menyesuaikan isi RPS berdasarkan dinamika isu sustainability yang terbaru ini? Ini kalau ruang khusus yang berkaitan dengan sustainability ya. Jadi sementara ini kita nggak punya, tapi kebetulan karena saya ada di ruangan tersendiri, biasanya Bu Tuti sama Bu Mus itu ngumpul di situ. Jadi ngumpul, kemudian kita mendiskusikan. Termasuk saat ini kita juga mau membuat yaitu sustainability accounting, sustainability reporting untuk perguruan tinggi, Mas. Artinya untuk STIE sendiri. Yang pertama, yang kedua kita juga lagi proses menyusun buku. Ya, karena kebetulan bertiga ini, maka kami ya bertiga ini. Barangkali nanti mungkin ditambah dari bidang yang lain seperti yang berkaitan dengan etika dan sebagainya. Jadi ini ruangannya tersendiri belum punya, memang nggak ada lab tersendiri untuk itu nggak ada. Cuman kita ngumpul aja biasanya di ruangan saya seperti itu. Oke, Baik, terima kasih. ya. Untuk apakah ada materi Bu, yang menurut Ibu perlu ditambahkan atau diubah begitu Ibu, dalam kurikulum saat ini? Materi yang Materi kalau misalnya ini saya boleh share, Mas? boleh Ibu, boleh. Ya, kebetulan ini saya ada di ini saya coba share dulu ya. Nah, jadi karena kalau kita lihat ini dari materinya ini sudah ini ya belum mungkin Mas sampai saat ini kita belum apa ya belum berencana untuk menambah materi karena ini kalau kita lihat ini sudah mulai dari introduction kemudian sampai setiap item di dalam apa dalam lingkungan itu sudah ada ya. Jadi ada climate, water, biodiversity, human rights ya dan economic inequality. Juga ada sudah kita bahas standar juga standarnya GRI dan ini juga yang saya maksudkan tadi analisis dari laporan keberlanjutan seperti itu. Jadi sampai saat ini ya mungkin belum. Jadi mungkin nanti menunggu kalau misalnya dari Mas Ibnu dan timnya ini menemukan sesuatu, boleh kita di-share sehingga kita akan menambah materi di sana mana yang penting seperti itu. Baik. Untuk proses pembelajaran nih, Bu. Jadi metode pengajaran apa yang Ibu gunakan mengajar materi sustainability dan mengapa Ibu memilih metode tersebut begitu? Ya, metodenya ya yang pertama ya seperti biasa ya tatap muka, kemudian ada analisis ini mereka berkelompok ya, berkelompok kemudian mempresentasikan hasil dari analisisnya. Jadi analisisnya ini lebih pada dia misalnya
mengacu pada di indeks laporan keuangan keberlanjutan, itu yang dilaporkan apa, itu masuk ke GRI nomor berapa, kemudian bunyi standarnya seperti apa, yang di laporan keberlanjutan itu di screenshot. Nah, kemudian dia menganalisis sudah sesuai atau belum. Itu dalam bentuk grup ya, presentasi mereka. Nanti di sana diskusi, kalau misalnya ada yang tidak dilaporkan, kenapa? Selebihnya itu juga ya tatap muka diskusi seperti biasa, Mas. Jadi seperti itu. Biasanya interaksi aja seperti itu. Baik. Ya. Untuk eh, pembelajaran nih, apakah Ibu menggunakan teknologi atau alat bantu tertentu dalam proses pembelajaran? Jika ya, Ya, bagaimana sih kita kan pengaruh? ya, Nggih, kita ada spada ya. Nah, nggih. jadi kita kalau di kelas sih seperti biasa ada apa ya kita menggunakan apa namanya LCD, kemudian kalau misalnya di ini sistemnya kita masukkan ke Spada, jadi materi kita masukkan ke Spada, tugas-tugas kita masukkan ke sana, mahasiswa mengumpulkan juga di Spada, seperti itu. Sistem Spadanya STY. Metode pembelajaran teknologi ini, apakah Ibu membolehkan mahasiswa untuk menggunakan eh, Mohon maaf, ini AI punya gitu? saya ya, sepertinya yang ini. Baik, Ibu, apakah sudah cukup jelas, Ibu, suara saya? Jangan. Maaf ya, tadi ada yang close mungkin ya suara saya. Yang mana ya? Bisa saya ulang Oh, lagi nggih, mungkin. nggih. Nggih. Ya. Baik, untuk penggunaan teknologi seperti AI ini, Bu, apakah Ibu memperbolehkan dalam sistem pembelajaran sustainability ini? Iya, boleh Mas. Ya, jadi eh, karena kalau kita berbicara sustainability ini kan kita di bidang ekonomi ya. Kita di bidang ekonomi spesifiknya akuntansi, sedangkan di laporan keberlanjutan itu kan ada yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan itu kan macam-macam ya. Jadi ada yang berkaitan dengan emisi, kemudian apa namanya seperti biodiversity, kemudian kan kalau laporan keberlanjutan itu ahlinya kan tidak hanya akuntan saja, tapi mereka mengukur penggunaan energi dan sebagainya, sehingga saya bolehkan mereka untuk menggunakan AI. Namun ketika ujian kita tidak ya, kita ujiannya closed book karena lebih ke arah karena mahasiswa S1 lebih ke arah pemahaman jadi ini. Tapi kalau di kelas untuk apa analisis dan sebagainya kita biarkan mereka untuk menggunakan AI. Tapi ketika ujian kita memang nggak menggunakan media ya Mas ya. Jadi masih seperti biasa. Jadi subjektif soalnya. Oke. Untuk proses pembelajaran, apakah Ibu menemukan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum yang berfokus pada keberlanjutan ini? Sepertinya tidak ada karena mereka senang ya. Kenapa? Karena selama ini ketika belajar akuntansi mereka itu hanya berpikirnya angka-angka. Nah, di dalam sustainability ini kan kita asumsikan mereka sudah memahami ya penyusunan laporan keuangan. Kita tinggal bercerita di balik angka-angka, bagaimana mendesain angka-angka ini dengan memperhatikan lingkungan ekonomi dan sosial. Sehingga karena di sana lebih banyak kita contoh-contoh, misalnya yang berkaitan dengan UMKM itu bagaimana sih UMKM kita memberikan pemahaman mereka untuk menggunakan sustainability ini ya kita misalnya menggunakan bahan yang ramah lingkungan dimasukkan di apa namanya di labelnya dan sebagainya. Jadi sepertinya tidak ada mereka ya happy happy aja gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ya, Bu, ya. Untuk sumber daya atau dukungan yang Ibu rasa diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelajaran dalam mata kuliah ini, bagaimana, Ibu? Kalau ya ini mungkin yang bagi kita yang untuk menambah materi itu pengetahuan yang berkaitan dengan
lingkungan tadi itu. Jadi kadang-kadang kan kita ini ada hambatannya ya. Kita kan hanya membayangkan apa sih kita dampaknya, misalnya air gitu ya kan. Air ini eh, apa perusahaan kita ini berdampak apa terhadap kondisi air, ya kan? Atau air yang di luaran ini berdampak apa pada. Nah, ini kita kan hanya karena kita orang ekonomi ya, ya bersifat umum-umum aja. Jadi barangkali kita perlu bagi kita menambah secara detail ada pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan tadi, baik itu pengetahuan tentang air, misalnya kadar air dan sebagainya, kemudian ada berkaitan dengan apa namanya eh, cuaca itu yang seperti apa dan sebagainya itu lebih teknik ya mungkin yang kita butuhkan supaya ketika di kelas itu lebih pede ya Mas ya kalau bahannya banyak ya. Kalau enggak kan itu hanya apa ya bercerita tipis-tipis gitu ya. Nah, jadi kita mungkin lebih ke arah teknik sana yang mungkin perlu kita kembangkan. Itu seperti itu. Segi evaluasi capaian pembelajaran itu, bagaimana sih Ibu mengevaluasi capaian pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah sustainability? Apakah ada persediaan penilaian khusus gitu? Kalau secara penilaian khusus ini lebih ke arah apa ya Mas ya, ada kalau dari ujian sudah pasti ya materinya di situ. Cuman kadang-kadang ini kita juga ada diskusi yang misalnya kita berikan satu kasus, misalnya satu perusahaan itu bagaimana menurut mereka. Kira-kira dampak apa dari satu perusahaan itu, misalnya kalau kita katakanlah perguruan tinggi gitu ya kan. Nah, kamu paham nggak sih di perguruan tinggi ini kira-kira apa sih dampak lingkungan ekonomi sosialnya? Nah, seperti itu. Jadi lebih capaiannya bagaimana mereka bisa memahami dampak apa perusahaan ini berdampak kepada ekonomi lingkungan sosial, begitu juga ekonomi lingkungan sosial berdampak kepada perusahaan dari seluruh jenis perusahaan. Misalnya ada perguruan tinggi, ada jasa bank, ada kalau pertambangan sudah jelas ya, atau perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi atau UMKM. Nah, jadi mereka bisa mengidentifikasi itu seperti itu. Pelajaran dari sisi dampak pelajaran, bagaimana sih Ibu menilai perubahan sikap atau perilaku mahasiswa terhadap isu sustainability setelah mengikuti pembelajaran ini, Bu? Oke. Jadi kalau ini kalau yang misalnya dampaknya mereka ya kebetulan ini kan setelah sustainability accounting kita tidak memberikan apa ya istilahnya tidak ada material lain kecuali deskripsi ya. Nah ini. Jadi kalau saya melihatnya itu sekarang banyak sekali mahasiswa itu yang meneliti tentang yang berkaitan dengan sustainability accounting ya, baik itu lingkungan, ekonomi maupun sosial, baik menganalisis dari laporan keuangannya ataupun studi kasus ke perusahaan. Dan itu juga setelah saya tanyakan ke Prof. Muslika dengan Bu Tuti itu seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya itu banyak yang tertarik ke sana ya, mungkin nanti bisa kebetulan ini Bu Lydia ini ada di penelitian ya, kayaknya mungkin agak banyak ya Bu Lydia yang berkaitan dengan riset-riset mahasiswa berkaitan dengan sustainability Ya, accounting ya, yang lingkungan itu. Jadi karena sebenarnya kita sampai ini tidak ada mata kuliah lagi, jadi arahnya ke skripsi gitu. Ya, Menarik kembali langsung gitu Bu dari mahasiswa mengenai dampak pembelajaran gitu. mohon Mungkin maaf. Ibu pernah menerima umpan balik dari mahasiswa mengenai dampak pembelajaran ini secara langsung gitu. Dampak dari mahasiswa ya. Ya, Ya, mungkin menerima itu umpan tadi ya balik Mas ya, secara karena langsung. dia Maksudnya umpan balik sekarang secara langsung gitu Bu. feedback secara langsung di kelas gitu ya, misalnya, Iya, bukan? iya. Ya.
Oh feedback iya, dan tiket. banyak sekali mereka em, bertanya, ya misalnya mereka akhirnya menyampaikan, misalnya kalau perusahaan ini gimana Bu, seperti itu, atau juga dia berkaitan dengan lebih detail, misalnya saja kita waktu itu berbicara kenapa ini kok tidak melaporkan tentang satu indikator ya, apa ya kemarin itu mereka langsung apa ya fokus di sana sampai, karena mereka mungkin, gue saya lihat ini di uh, internet misalnya, sebetulnya kalau misalnya oh ini yang berkaitan dengan bahan baku misalnya, kenapa Pertamina kok tidak melaporkan penggunaan bahan baku misalnya. Nah, waktu itu saya sampaikan karena kan bahan bakunya sudah ada kan, kalau pemahaman saya proses produksi itu kan ada bahan baku, tapi ini kan beda. Dia terus lu ada Bu itu bahan bakunya. Nah, itu jadi feedback dari mahasiswa, semakin dia ingin menggali lebih dalam lagi tentang isu-isu yang berkaitan dengan sustainability accounting itu. Jadi ketika dia tidak hanya diam ketika saya bilang ini di laporannya dia tidak melaporkan. Kenapa? Padahal, nah itu yang tadi ada di AI di internet itu mereka mengerjakannya dari sana seperti itu. Itu Feedbacknya bagus sekali. untuk harapan Ibu ini terakhir, untuk harapan Ibu nih terhadap niat mahasiswa untuk menerapkan konsep sustainability ini dalam karir karir mereka itu bagaimana Bu setelah lulus? Harapan Ibu. Ya, oke. Saya berharap bahwa minimal pertama dalam daily life mereka ya, dari kehidupan kita sehari-hari, ketika mereka mulai entah itu berkonsumsi, entah itu melaksanakan aktivitas, mereka lebih aware tentang apa lingkungan ya, dampak mereka. Terus kalau itu sudah di kehidupan sehari-hari mereka, itu akan otomatis ketika mereka bergabung dengan entah perusahaan atau mendirikan perusahaan, itu harapan saya mereka juga akan eh, melakukan itu, menerapkan itu semua. Jadi lebih memperhatikan lingkungan. Jadi mereka menyadari apa ya ke depannya. Mereka memperhatikan adalah keberlanjutan dari generasi eh, berikutnya gitu ya. Jadi saya tekankan, jadi jangan mementingkan diri kita. Kalau misalnya saya ke depan mungkin saya sudah tidak ada, tapi bagaimana dengan anak-anak kalian? Nah itu. Jadi harapan saya itu adalah mereka lebih menjadi satu habit ya, menjadi satu kebiasaan. Nah itu kalau sudah kebiasaan itu mulai dari kehidupan sehari-hari sampai di perusahaan pun dia akan begitu. Itu harapan saya. Jadi nggak hanya sekedar dipelajari, dipahami, tapi diinternalisasi, dihabitkan di dalam diri mereka seperti itu. Baik, Ibu. Mungkin untuk pertanyaan wawancara kali ini cukup itu aja Ibu. Jawab. Ya, Mungkin saya langsung lanjutkan ke dia dan Zainul. Terima kasih Ibu atas Ya, waktunya Bu. itu.